terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Amin. Kau megah bagiku, oh Yesus. Segenap jiwa dan pengharapan aku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Puji Tuhan. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saya percaya kita semua menikmati kebaikan Tuhan. Amin. Haleluya. Kalau kita ada saat ini, semua hanya karena kebaikan Tuhan. Amin. Haleluya. Karena itu saat ini ketika kita ada, sebagaimana kita ada, mari naikkan ucapan syukur kepada Tuhan.
Mari katakan, Tuhan terima kasih Engkau baik dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Dan saat ini kita akan menikmati hadirat Tuhan. Haleluya. Saya percaya ketika Tuhan hadir, sesuatu yang dahsyat, hebat, luar biasa terjadi dalam kehidupan kita. Pastikan saat ini kita boleh menikmati hadirat Tuhan. Dan kita mau menaikkan segala pujian, kita naikkan segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita mau menyenangkan Tuhan saat ini. Haleluya. Kita mau beribadah, berbuat bakti kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Kami mau menyenangkan Engkau Tuhanku. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih buat segala kebaikan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Kami mau menyenangkan Engkau Tuhan. Sebab Engkau Allah yang setia, Allah yang mulia, memelihara kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Allahku, terima kasih. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bapa
rumahmu. Berapa banyak engkau yang menikmati kebaikan Tuhan. Mari angkat tanganmu. Angkat tanganmu. Berterima kasih. Kau tunjukkan kasih setiamu, menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Sebab engkau Allah yang setia, sebab engkau Allah yang mulia. Bapa, kau setia, kau setia, kau setia, kau mulia, kau setia, kau mulia, kau setia, kau mulia, kau setia, kau mulia. Bapa, kau setia. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Saat ini patut kami naikkan pujian Terima kasih, syukur. Banyak Tuhan. terima kasih kepadamu ya Tuhan. Engkau Bapa kami yang setia Ya, dan sangat setia, dan tidak pernah sedetik pun Engkau meninggalkan kami. Tetapi selamanya Tuhan, kami terus merasakan penyertaan-Mu yang sungguh sangat sempurna. Karena bukti dari kasih-Mu, dari kesetiaan-Mu, sampai pada saat ini kami kuat, kami sehat, kami diberikan ya Tuhan sukacita, damai sejahtera. Bahkan damai sejahtera memerintah atas kami. Ini semua karena Engkau setia. Ini semua karena kami rasakan karena Engkau baik, sangat baik di dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami mau beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu. Karena Tuhan, kami tetap menyadari kami harus memuji, memuliakan nama-Mu. Karena hanya Engkau Tuhan kami yang layak dipuji. Hanya Engkau Tuhan kami yang layak disembah. Haleluya Yesus. Kami percaya semua pelayan-pelayan yang Engkau percayakan untuk melayani pekerjaan-Mu pada saat ini, kami ada di dalam urapan kuasa Roh Kudus. Haleluya, karena kami tahu Tuhan, dan kami mengaku kami tidak mungkin Tuhan ada keberanian mau tampil kalau Engkau Tuhan tidak menolong kami. Karena semua yang kami mau lakukan bukan untuk memamerkan diri kami, bukan untuk mencuri kemuliaan-Mu Tuhan. Kami tidak ada hak sedikit pun untuk mencuri kemuliaan-Mu. Karena kami tahu kalau Engkau pakai kami Tuhan untuk melayani, ini semua hanya kasih karunia Tuhan. Oleh sebab itu kami terus memohon Engkau Tuhan sertai pelayanan kami, urapi kami Tuhan, semua pelayanan kami dari awal sampai selesainya. Biar Tuhan bekerja, Tuhan bekerja, Tuhan bekerja, sehingga nama Tuhan saja yang dipuji dan dimuliakan.
Kami percaya juga semua umat-umat-Mu yang ada di rumah, di mana mereka berada, yang sementara mengikuti ibadah kami Tuhan, mereka juga akan diberkati oleh Tuhan. Mereka dilawati, yang lemah pasti dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang bimbang imannya diteguhkan, yang dalam Tuhan kekurangan Engkau cukupkan. Apapun masalah pergumulan dari umat-umat Tuhan, dari siapapun yang sementara mengikuti ibadah ini, mereka dilawati, mereka diberkati, bahkan mereka diselamatkan untuk kerajaan Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Kami bersyukur Engkau hadir bersama dengan kami, karena hanya Engkau pusat pujian, hanya Engkau pusat penyembahan kami. Tidak ada Allah lain di dunia ini yang layak dipuji, layak disembah. Hanya Engkau Tuhan kami yang hidup dan berkuasa, bahkan maha kuasa. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Kami musrahkan ibadah ini dari awal sampai selesainya. Biar Tuhan yang ambil alih pimpinan, dan Roh-Mu yang luar biasa bekerja di tengah-tengah ibadah kami. Kami nikmati hadirat-Mu. Ini doa kami Tuhan. Segala bentuk pekerjaan kuasa kegelapan yang coba-coba mengganggu Tuhan, kami satukan iman percaya kami tolak di dalam nama Yesus. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan, kemenangan jadi bagian kami. Kami siap memuji memuliakan nama-Mu. Kami tabiskan ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kekasih jiwa kami. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Jemaat yang diberkati Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Apa kabarmu hari ini? Luar biasa. Sebab Yesusku dahsyat, hebat, dan luar biasa. Haleluya, puji Tuhan. Immanuel, Tuhan bekerja, Tuhan bekerja, Tuhan bekerja. Amin, amin, amin. Haleluya, puji Tuhan. Saya percaya kita semua adalah orang yang diberkati Tuhan. Amin. Haleluya. Allah kita adalah Allah yang setia, yang selalu bersama dengan kita melewati segala musim kehidupan kita, baik dalam suka terlebih duka. Haleluya. Ada Tuhan di sana. Karena itu saat ini kita mau memuji Tuhan. Kita mau bersorak-sorak bagi Tuhan. Atas kasih setianya yang dahsyat, hebat, dan luar biasa. Kita mau bersorak haleluya bagi Tuhan. Puji Tuhan. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan. Kusorakan haleluya. Puji Tuhan. Pujian ini, Yesus kau kekuatan di hidupku. Amin. Takkan gentar langkahku. Yes, puji Tuhan. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Maulah sumber kuatku. Amin. Yes. Dalam iman, amin. Lembah yang gelap sebab Engkau sertaku. Puji Tuhan. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku katakan kau hebat, yes. Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Oh, 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 oh.
syukur. Amin. Puji Tuhan. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Oh, haleluya, Haleluya. soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya, Sorak haleluya. soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Amin. Haleluya, soraklah, Sorakan haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya, Sorak haleluya. soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kesetiaan-Mu yang luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Kami mau nyatakan Tuhan, kami perlu Engkau. Haleluya. Kami butuh Engkau Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya Yesus. Haleluya. Ya Tuhan tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang untuk sembah, berkatilah. Ya Tuhan tiap jam ku memerlukan-Mu. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami butuh Engkau Tuhan. Limpahkan damai sejahtera Tuhan. Kami perlu Engkau. Mari Engkau yang ada di rumahmu, naikkan pujian ini. Ya Tuhan tiap jam ku memerlukan. Kami perlu Engkau. Engkaulah yang memberi sejahtera
Kami tidak mampu kalau tidak ada Tuhan. Kami tidak mampu kalau tanpa Tuhan. Ku datang juga. Ya Tuhan. Berkatilah sama-sama. Ya Tuhan, kami perlu. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam. Ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Haleluya, Puji Tuhan. haleluya Tuhan. Segala puji dan syukur kami kembalikan kepadamu Tuhan. Hari ini lagi Tuhan, kami boleh merasakan penyertaan-Mu yang luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus, kami telah memuji Engkau Tuhan. Dan lewat pujian yang telah kami sampaikan kepadamu Tuhan, kami boleh merasakan berkat-berkat yang luar biasa Tuhan. Untuk itu Tuhan, saat ini kami akan mempersiapkan kehidupan kami semua Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Engkau ampuni kami, layak dan kuduskan kami, basuh kami dengan darah-Mu yang kudus Tuhan, supaya setiap taburan firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba Tuhan, oleh Bapak Gembala kami Tuhan, itu boleh memberikan kekuatan baru dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami butuh firman-Mu Tuhan, karena kami tahu Tuhan, tanpa firman-Mu di hari-hari ini Tuhan, kami tak dapat berbuat apa-apa Tuhan. Kami lemah Tuhan, kami butuh kekuatan firman-Mu. Untuk itu Bapa dalam sorga, biarlah Tuhan lewat firman-Mu Tuhan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan. Tuhan Yesus, yang kekurangan dicukupkan, bahkan yang sakit di dalam nama Yesus, dimanapun kami berada, disembuhkan dengan kuasa firman-Mu Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu Bapa dalam sorga. Kami percaya urapan yang baru selalu menjadi bagian kami, lebih khusus Bapak Gembala kami yang akan menyampaikan firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami siap dan sambut firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita boleh bertemu lagi. Berharap kita semua dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat, dan dalam keadaan yang diberkati oleh Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan mendengarkan bagian dari firman Tuhan, dan masih dalam konteks tentang kasih Allah, tentang kasih Yesus, tentang kasih agape, kasih yang sejati, kasih yang indah, kasih yang luar biasa, kasih yang telah menyelamatkan kehidupan kita. Karena itu, mari kita melihat ayat pembacaan kita dalam 1 Korintus pasal yang ke-13. Kita kembali melihat bagian tentang apakah kasih itu. Kita telah mulai dari ayat yang keempat bahwa kasih itu sabar dan seterusnya. Sekarang kita sudah berada di bagian ayat yang ke-5 ini. Saya bacakan ayat ini untuk kita dalam 1 Korintus pasal yang ke-13 ayatnya yang ke-5. Dengarkan firman Tuhan. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Puji Tuhan. Kasih itu
tidak pemarah. Haleluya. Dengarkan saudara-saudara, kasih itu tidak pemarah. Ada banyak orang yang bertanya kepada saya, Pak Pendeta, boleh enggak kita marah? Apakah marah itu dilarang dalam Alkitab? Ini beberapa kali saya ketemu dengan orang yang menanyakan ini. Rupanya bukan tanpa sebab, ada sebabnya. Karena dia lagi marahan dengan seseorang. Lalu kemudian dia minta memberikan pendapat. Apakah boleh saya marah? Saudara-saudara, saya berikan contoh begini. Khususnya seorang petani itu di tangannya harus ada pedang. Karena pedang itu digunakan untuk membersihkan rumput di kebunnya. Jarang saya melihat petani yang tidak menyandang pedang. Itu biasanya kalau di daerah kita ini, semua petani itu punya peralatan-peralatan. Ya. Ada parang, ada cangkul, dan lain sebagainya. Salah satu peralatan seorang petani adalah pedang. Tapi pedang itu digunakan untuk membersihkan kebunnya. Saudara-saudara, barusan ini terjadi peristiwa pembunuhan di satu tempat. Baru-baru ini, itu karena mereka bermasalah di batas tanah kebun. Tiba-tiba seorang dari antara mereka emosi dan dia menggunakan pedang di tangannya untuk memotong lawannya. Dia tebas leher lawannya. Bahkan saya dengar cerita, saya tidak menyaksikan karena ini cukup viral. Itu tinggal kulit yang menahan kepalanya sampai tidak terpisah dengan tubuh. Apa yang digunakan? Pedang yang tadinya digunakan untuk membersihkan kebun. Apakah seorang petani salah dia membawa pedang? Tidak. Karena itu peralatan yang harus digunakan. Marah itu bukan sesuatu yang dilarang. Marah itu bukan sesuatu yang jahat. Dalam Alkitab kita menemukan, saya membaca beberapa ayat tentang bagaimana Yesus marah. Apa alasannya? Saya coba membaca satu ayat, bahkan ada beberapa ayat yang ada hubungan dengan ini. Di Markus pasal yang ketiga, Markus pasal yang ketiga, ayatnya yang kelima. Ia berduka cita karena kedegilan mereka, dan dengan marah ia memandang sekelilingnya kepada mereka, lalu ia berkata kepada orang itu, ulurkanlah tanganmu. Dan ia mengulurkannya, maka sembuhlah tangannya itu. Dalam konteks pembacaan kita ini adalah Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Orang mengamat-amati dia. Apakah dia menyembuhkan orang pada hari Sabat? Bahkan dia menanyakan kepada mereka, bolehkah kita menyembuhkan orang pada hari Sabat? Atau tidak bolehkah kita melakukan kebaikan? Kira-kira seperti itu. Lalu di sini, karena dia menghadapi orang-orang yang degil, orang-orang yang tidak mau percaya kepada Yesus. Sehingga dalam ayat yang ke-5, dia memandang sekeliling mereka.
dan dia marah. Ia berduka cita karena kedegilan mereka dan dengan marah ia memandang sekelilingnya. Dia berkata kepada orang sakit, ulurkan tanganmu. Maka orang itu disembuhkan. Apa kemarahan? Apa dasar kemarahan ini? Karena kedegilan hati orang-orang. Kalau kita selalu diajar dan kita tidak mau mengerti, kalau kita selalu diberikan pemahaman dan kita tidak mau menangkapnya untuk memahaminya, itu orang degil. Kadang Tuhan marah kepada kita karena kita degil. Selalu ingin diajar tapi tidak mau mengerti. Kalau Tuhan masih marah, ada orang berkata, kalau Tuhan masih marah kepada kita, itu lebih baik daripada Tuhan tidak pernah lagi memberikan sinyalnya kepada kita. Saudara-saudara, ada ayat yang lain lagi. Dalam kitab yang sama di pasal yang ke-8, ayatnya yang ke-33, Markus pasal 8, ayat yang ke-33. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Yesus menyampaikan kepada murid-murid, dia akan datang ke Yerusalem, dia akan mengalami penderitaan, siksaan, bahkan dia mati, tapi hari yang ketiga dia bangkit. Petrus dengan pemikiran manusia, dia langsung menarik Yesus dan menegur dia. Yesus marah karena Petrus tidak mengerti rencana Tuhan. Ada banyak contoh lagi. Bahkan ada contoh ini dijadikan alasan oleh orang-orang yang memang suka marah. Ketika mungkin kita memberikan teguran, dia berkata begini, Yesus aja marah. Lihat, di rumah Allah, dia membalikkan meja, kursi, dia membuat cambuk, dia mencambuk para pedagang. Saudara-saudara punya alasan-alasan kenapa, ini yang perlu kita pelajari. Tetapi dalam catatan pembacaan kita tentang kasih Allah itu bukan cuma marah, tetapi dalam pasal yang ke-13 1 Korintus ini menyebutkan dalam ayat yang kelima, kasih itu tidak pemarah. Tidak pemarah. Pemarah artinya, saudara, itu sudah merupakan sifat karakternya. Kita boleh marah. Ada dua ayat yang ingin saya bacakan untuk kita. Saya merekomendasikan kita boleh marah. Mazmur pasal yang keempat, ayatnya yang kelima. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu, di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Ada satu ayat dalam perjanjian baru, surat Paulus kepada orang-orang yang ada di Efesus. Surat Efesus pasal yang keempat, ayat 26. Apabila kamu menjadi marah
Janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Kalau saya marah terhadap anak-anak saya yang melakukan kesalahan, terhadap cucu-cucu saya yang mungkin bandel, saya marah. Apakah ini salah? Tetapi kalau orang selalu marah walaupun bukan pada tempatnya, itu yang salah. Apalagi dalam marah kita melakukan dosa. Kita menebas orang dengan kemarahan. Saudara-saudara, untuk meluruskan sesuatu yang bengkok, kadang-kadang kita harus marah. Tetapi bukan untuk berdosa. Kenapa, saudara? Sebenarnya juga firman Tuhan melarang kita untuk jangan marah. Bahkan Salomo berkata, jangan bergaul dengan orang pemarah. Saudara-saudara, Amsal Sulaiman pasal yang ke-22 ayat 24. Amsal 22 ayat 24. Janganlah berteman dengan orang yang lekas gusar. Jangan bergaul dengan seorang pemarah. Pemarah, apa saja marah. Selalu ditanggapi dengan kemarahan, marah, pemarah. Salomo berkata jangan bergaul. Dan memang saudara-saudara kita harus berhati-hati. Jangan kita terpancing dengan berpegang pada, wah kita boleh marah. Boleh. Mari kita melihat dalam kitab yang sama. Salomo dia mempunyai banyak pengalaman tentang kemarahan ini. Sehingga dia menyampaikan tentang bagaimana orang yang berhubungan dengan pemarah. Amsal Sulaiman pasal 14 ayat 29. Orang yang sabar besar pengertiannya. Tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohan. Seorang yang cepat marah itu tanpa kita cross check terlebih dahulu, dia sudah marah duluan. Belum tahu kebenarannya, dia sudah marah duluan. Kira-kira seperti itu. Dia orang bodoh. Kalau kita memiliki sikap marah seperti ini, kita orang bodoh. Saudara-saudara. Kemudian dalam pasal yang ke-15 ayat yang ke-8. Ayat 18 maksud saya. Amsal 15 ayat 18. Si pemarah membangkitkan pertengkaran, tetapi orang yang sabar memadamkan perbantahan. Haleluya. Pemarah selalu memunculkan pertengkaran. Coba segala sesuatu kita sampaikan dengan marah. Berbeda. Kita menyampaikan sesuatu dengan menyampaikan sesuatu yang marah itu berbeda. Kita menyampaikan sesuatu dengan lembut,
marah itu selalu memunculkan pertengkaran. Banyak ayat dalam Alkitab. Perkataan yang pedas itu membangkitkan kemarahan. Dalam pasal yang ke-19 ayat 19, tapi lebih baik dibaca dalam Alkitab terjemahan lama. Di pasal yang ke-19 Amsal ayat yang ke-19, orang yang sangat cepat marah akan kena denda. Itu yang terjemahan baru sekarang. Karena jika engkau hendak menolongnya, engkau hanya menambah marahnya. Orang kalau pemarah, saudara-saudara, kita datang untuk menegurnya, dia lebih marah. Itu orang pemarah. Tapi terjemahan lama bukan cuma kena denda. Orang yang besar kemarahannya, dia akan menanggung siksa. Banyak contoh kita lihat, saudara-saudara. Kalau orang pemarah, makanya dijauhkan dari kita untuk hidup dalam kemarahan. Kita boleh marah kalau itu sesuatu yang positif, sama dengan kita menggunakan pedang. Kalau itu untuk kepentingan pertanian kita, untuk membersihkan tanaman kita harus menggunakan peralatan ini. Tapi kalau kita gunakan untuk menebas orang, ini bukan pada tempatnya. Saudara-saudara, kita perlu belajar banyak tentang bagaimana kita mengendalikan kemarahan kita. Karena itu, saudara, apalagi kita sebagai pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, orang-orang yang mengambil bagian dalam tugas pekerjaan Tuhan. Sekian banyak ayat sampai Paulus menulis dalam surat penggembalaannya. Dia memberikan pengajaran-pengajaran kepada orang-orang yang mau melayani Tuhan. Saya berikan satu contoh ayat dari sekian banyak contoh ayat dalam firman Tuhan. Dalam surat Titus. Titus pasal yang pertama, ayat 7 dan ayat 8. Sebab sebagai pengatur rumah Allah, seorang penilik jemaat harus tidak bercacat, tidak angkuh, bukan pemberang, bukan peminum, bukan pemarah, tidak serakah, melainkan suka memberi tumpangan, suka akan yang baik, bijaksana, adil, saleh, dan dapat menguasai diri. Seorang penilik jemaat, seorang pelayan Tuhan, dia bukan pemarah, tapi dia peramah. Dalam surat Timotius disebut sebagai dia adalah peramah. Saudara-saudara, milikilah nilai-nilai hidup kita dalam dasar kasih Kristus. Kasih Kristus itu bukan pemarah. Haleluya. Saya mau akhiri dengan pembacaan 2 ayat berikut ini. Yakobus pasal 1. Yakobus pasal 1 ayat 19 dan ayat 20. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat
untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Ayat 20, sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Ini jangan kita bolak-balik ini ayat ini. Setiap orang harus cepat untuk mendengar. Artinya apa? Jelas dulu sesuatu dalam pendengaran kita. Tapi banyak orang dia memutarbalikkan keadaan ini. Dia berkata-kata dulu. Dia marah dulu sebelum dia mendengar. Kalau kita menggunakan konsep ini, dengar dulu. Ada orang baru sepihak menyampaikan cerita, wah dia sudah langsung marah. Dia sudah langsung ambil kesimpulan bahwa cerita orang ini benar. Belum di cross check dengan orang yang dia cerita. Karena kemarahan manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Tuhan. Bagaimana cara kita keluar dari kondisi ini? Milikilah kasih Kristus. Haleluya. Cuma kasih Kristus yang bisa melembutkan kita. Haleluya. Karena itu kita butuh firman Tuhan. Karena firman yang melembutkan hati kita. Amin. Menjadikan kita bukan pemarah. Kita boleh marah, tapi kita bukan pemarah. Apalagi seorang yang melayani Tuhan tidak pantas kalau dia seorang pemarah. Tapi mari kita berdoa kepada Tuhan. Biar firman Tuhan yang melembutkan hati kita setiap hari. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan menolong kita. Tuhan memberkati kita. Anda boleh minta kesembuhan. Anda boleh minta berkat. Anda boleh minta jabatan. Tapi jangan engkau lupa. Minta pertolongan firman Tuhan untuk melembutkan setiap hati kita. Agar kita hidup dalam kasih Kristus. Kasih itu bukan pemarah. Dia tidak pemarah. Kasih itu dia adalah peramah. Haleluya. Betapa senang kalau kita hidup dalam kondisi ini. Puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih firman-Mu. Oh, terima kasih Tuhan. Tolonglah kami Tuhan untuk kami memiliki nilai kasih Kristus. Haleluya. Lembutkan hatiku, Ya Yesus, dengan firman-Mu setiap hari. ya Tuhan. Lembutkan hatiku, ya Tuhan. Lembutkan hatiku. Katakan kepada Tuhan, Tuhan lembutkan hatiku sekarang. Tuhan, Engkau penuh dengan belas kasihan. Puji Tuhan. Dengan firman-Mu setiap hari. Lembutkan hatiku, ya Tuhan. Lembutkan hatiku sekarang. Saudara-saudara, Yunus dia sempat kecewa. Tuhan menyuruh
dia. Kabarkan kepada orang-orang ini bahwa kesalahan mereka besar. Haleluya. Akan menghukum kota itu. Tetapi ketika itu orang-orang kota itu bertobat. Dan ketika mereka bertobat, Allah menyesal untuk menurunkan hukuman kepada mereka. Yunus kecewa. Pantaskah engkau marah? Tuhan berkata, karena Tuhan kita Tuhan yang penuh dengan belas kasihan. Kalau selama ini engkau hidup dalam posisi yang salah, Tuhan ingin membawa kita. Ada jalan-jalan hidup yang benar, ada jalan-jalan hidup yang dikehendaki oleh Tuhan. Kita nyanyikan sekali lagi nyanyian ini. Haleluya, lembutkan hatiku sekarang. Lembutkan hatiku, ya Yesus, dengan firman-Mu setiap hari. Lembutkan hatiku, ya Tuhan. Lembutkan hatiku sekarang. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena firman Tuhan bagi kami hari ini. Tolonglah kami ya Tuhan untuk hidup dalam kasih-Mu, kasih yang tidak pemarah. Tuhan tolong kami Tuhan, supaya kami memiliki sifat-sifat kasih Tuhan dalam hidup kami. Dan kalau selama ini kami tidak mengerti, kami tidak tahu bahwa pemarah itu tidak baik, tolonglah kami Tuhan, jamalah setiap kami Tuhan, lembutkan setiap hati kami dengan firman Tuhan yang berkuasa, agar kasih Kristus tinggal di dalam kami. Kami hidup di dalamnya, kami menjadi orang-orang yang diberkati untuk menjadi berkat dimanapun kami pergi dan berada. Ajarkan kami bukan hanya mendengar firman Tuhan, tapi juga kami melakukan firman Tuhan untuk hidup dalam kasih Tuhan. Kami memiliki kasih Kristus, kasih agape, kasih yang sesungguhnya, kasih yang berasal dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, firman-Mu memberkati kami hari ini, dan kami diubahkan oleh kuasa firman. Firman yang adalah terang bagi jalan kami, kekuatan yang menopang hidup kami. Bahkan firman Tuhan adalah keselamatan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur buat firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Berapa banyak engkau yang diberkati dengan firman Tuhan? Mari lambaikan tanganmu. Haleluya. Amin. Firman Tuhan menjadikan setiap hati kita hati yang penuh dengan kelemah lembutan. Haleluya, puji Tuhan. Sambil Bapak Ibu mempersiapkan korban persembahan, mari sama-sama memuji Tuhan.
bekerja, Tuhan bekerja, Allah turut bekerja, mengerjakan hal yang besar. Amin. Biar Tuhan bekerja dalam setiap kehidupan kita untuk mendatangkan kebaikan. Amin.
Puji Tuhan, haleluya. Saudara-saudara, jangan lupa setiap hari Minggu jam 8 pagi dan setiap hari Kamis jam 7 malam. Itu program ibadah kita, Jemaat GPD Immanuel senantiasa bergabung dalam kegiatan ini. Bahkan juga jangan lupa kita masih dalam himbauan pemerintah untuk belum ada pertemuan secara umum dalam gereja untuk ibadah bersama. Tapi walaupun di rumah tetap jaga kesehatan kita. Pakai masker, cuci tangan dengan sabun, hindari kerumunan, dan berdoa. Tuhan tolong kita, Tuhan memberkati kita. Haleluya. Kita akhiri ibadah kita. Puji Tuhan. Saudara-saudara, terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dari Allah Bapa kita di sorga, kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita hari ini, bahkan sampai Maranatha, Tuhan datang kembali, kita tetap taat dan setia kepadanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Bapa di dalam surga, ku beri terima kasih. Amin. Haleluya. Immanuel. Yesus, Kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, pemerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia.
Tanganku layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus kaulah Raja mulia, andai Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus kaulah Raja mulia, Raja mulia, Raja mulia. Haleluya, puji Tuhan.